Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewinta Alfia Larasati dengan NIM 40322015 akan membahas uji normalitas, uji homogenitas, uji korelasi, uji regresi berganda, dan uji peringkat bertanda Wilkinson untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Komputasi. Untuk soal yang pertama, pembelajaran mata kuliah Statistika Komputasi menerapkan model PBL berbantuan YouTube. Penelitian menghasilkan data yang normal dan homogen sebagai berikut. Di sini terdapat tabel, ada self-regulated learning, aktivitas model PBL YouTube, dan komunikasi matematis. Dari data tersebut, ujilah apakah data tersebut normal dan homogen. Apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah data tersebut normal dan homogen? Yang pertama adalah kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan aplikasi PSPP. Pertama, kita input terlebih dahulu seluruh data yang ada di tabel, yaitu ada 3 variabel. Yang pertama, self-regulated learning, aktivitas model PBL YouTube, dan komunikasi matematis. Setelah sudah terinput semua, kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Statistic, lalu klik One Sample KS. Selanjutnya, kita masukkan semua variabel ke dalam tes variable list. Selanjutnya, klik normal karena kita akan uji normalitas. Oke, ini adalah output dari uji normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu hipotesisnya, yaitu H0 berarti data nilai berdistribusi normal. H1 berarti data nilai berdistribusi tidak normal. Untuk kriterianya yaitu H0 diterima jika signifikan lebih dari 0,05. Hasil output dari PSPP yaitu tabel tadi, kita copy paste ke sini. Lalu dari tabel tersebut didapatkan yang pertama ada signifikan self-regulated learning, yaitu ini 0,922, dan signifikan aktivitas model PBL YouTube yaitu 0,565, dan signifikan komunikasi matematis yaitu 0,885. Dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan signifikan dari data tersebut yaitu lebih dari 0,05, sehingga data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, masih untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selanjutnya kita melakukan uji homogenitas. Masih menggunakan data yang sama, yaitu pembelajaran dari statistika komputasi. Selanjutnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Compare Mean, selanjutnya klik One Way ANOVA. Lalu kita masukkan variabel self-regulated learning dan aktivitas PBL YouTube ke dependent variable dan komunikasi matematis ke
faktor. Karena kita akan melakukan uji homogenitas, maka kita klik homogeneity. Selanjutnya klik OK. Jadi di sini ada output dari uji homogenitas, yaitu ada dua tabel. Yang pertama kita tuliskan hipotesisnya. Yang pertama H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Itu berarti varians data homogen. Yang kedua H0 yaitu sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Berarti varians data tidak homogen. Untuk kriterianya, H0 diterima jika signifikan lebih dari 0,05. Hasil output PSPP-nya dari data tabel tersebut didapatkan untuk signifikan self-regulated learning, yaitu 0,000 dan signifikan aktivitas model PBL YouTube yaitu sama 0,000. Yaitu yang berarti dapat disimpulkan signifikannya itu kurang dari 0,05 sehingga data tersebut dikatakan tidak homogen. Kesimpulannya untuk nomor 1 yaitu data pembelajaran mata kuliah statistika komputasi tersebut berdistribusi normal namun tidak homogen. Selanjutnya untuk nomor 2, apakah terdapat hubungan antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita melakukan uji korelasi, yaitu antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Oke, kita masih menggunakan data yang sama, yaitu tapi kita menggunakan dua variabel saja, yaitu self-regulated learning dan komunikasi matematis, karena akan menguji korelasi dari self-regulated learning terhadap komunikasi matematis. Untuk uji korelasi ini, caranya yaitu yang pertama klik Analyze, lalu pilih Bivariate Correlation, selanjutnya klik to tail dan masukkan dua variabel ini. Selanjutnya klik Flag Significant Correlation, klik OK. Ini adalah output dari uji korelasi. Yang pertama, tulis terlebih dahulu hipotesisnya, itu yang pertama H0, yaitu rho sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dan yang kedua H1, rho tidak sama dengan 0, berarti ada korelasi antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Untuk kriterianya, yaitu H0 ditolak jika signifikan kurang dari 0,05. Outputnya yaitu menggunakan persen. Dari tabel output ini dapat diketahui signifikannya yaitu 0,00. Jadi karena signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya yaitu H0 ditolak artinya tidak ada korelasi antara self-regulated learning terhadap kemampuan komunikasi matematis. Koefisien korelasinya yaitu di sini percent correlation yaitu 0,981 yang berarti korelasinya sangat kuat. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga,
Apakah terdapat pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis? Untuk menguji pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis, kita harus melakukan uji regresi berganda. Oke, masih menggunakan data yang sama. Untuk melakukan uji regresi berganda, yaitu caranya klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu klik Linear. Selanjutnya kita masukkan komunikasi matematis itu ke variabel independent, dan self-regulated learning itu ke dependent, dan aktivitas model PBL YouTube juga ke dependent. Selanjutnya klik OK. Oke, ini adalah output dari uji regresi berganda. Untuk hipotesisnya yaitu H0, beta sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Untuk H1, beta tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Untuk kriterianya yaitu H0 ditolak jika signifikan kurang dari 0,05. Ini untuk outputnya yaitu menggunakan tabel ANOVA. Dari tabel di sini dapat kita ketahui yaitu untuk signifikannya yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Karena signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, H0 ditolak artinya ada pengaruh antara self-regulated learning dan aktivitas model PBL YouTube terhadap kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Di sini terdapat tabel, yaitu di Desa Sidakarya telah dilakukan kampanye tentang makanan bergizi. Untuk meneliti apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, dilakukan pengamatan terhadap 18 keluarga secara acak. Ujilah pada taraf nyata 5%. Penilaian tersebelum dan sesudah kampanye memberikan informasi sebagai berikut. Jadi di sini tabelnya, dari tabel tersebut, dari data yang sudah dinyatakan ini, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif? Untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 4 ini, apakah kampanye tersebut mempunyai efek positif, yaitu kita harus melakukan uji peringkat bertanda Wilkinson. Oke, untuk melakukan uji Wilkinson yaitu kita terlebih dahulu masukkan seluruh data pada tabel, lalu selanjutnya yaitu klik Analyze, kita pilih non-parametric statistik, dan kita klik to related sample. Selanjutnya kita masukkan variabelnya ke test pair. Selanjutnya klik OK. Ini adalah
output dari uji Wilkinson. Untuk hipotesisnya yaitu yang pertama H0, beta sama dengan 0, berarti tidak ada efek positif dari kampanye. Dan yang kedua H1, beta tidak sama dengan 0, yaitu berarti ada efek positif dari kampanye. Kriterianya, H0 diterima jika signifikan lebih dari 0,05. Untuk outputnya, kita menggunakan tabel tes statistik. Dari tabel uji Wilkinson ini didapat signifikannya yaitu 0,002, yang berarti kurang dari 0,05. Karena signifikannya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya H0 ditolak, artinya ada efek positif dari kampanye tersebut. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.